Bahasa kita ketika disusun dengan baik, indah. Persoalannya kan, sing sedinten-dinten diengge bukan bahasa yang formal. Aku di merane kok. Itu saja kan, tuturan. Bukan bahasa yang betul-betul dijaga grammarnya, dijaga strukturnya. Jadi bahasa kita ketika dalam tulisan, ibu bapak lamun ngomong ngesor, ngene ningsor apa mingsor? Tapi lamun ngomong uang sing ngesor nimbalane ming, lamun uang ning esor ngene ning. Jika orang yang sedang menuju bawah kita menggunakan kata ming. Jika kita mengatakan seseorang ada di bawah kita menggunakan ning. Maka kita menggunakan kata mingsor, gabungan dari maring lan esor. Nah sekarang kita lihat, jika kita menggunakan kata ning dalam kalimat ini, apa artinya? Jainal linggar ning pasar. Jainal pergi di pasar. Kalau dia ning, konsekuensi beratnya adalah dia penunjuk tempat yang telah ada di situ. Tidak menunjukkan kemana dia pergi, tapi menunjukkan dia telah ada di mana. Harus ming. Nanti yang bagian-bagian ini harus hati-hati sekali ibu bapak. Kesalahan kalimat yang dilakukan dalam dunia pendidikan itu berpengaruh terhadap psikologi dan intelektualitas anak-anak. Saya harap bagian ini agak kita bersama-sama ya. Insya Allah saya juga bisa membersamai untuk hati-hati. Struktur kalimat khusus linggar jainal ming pasar. Lihat, saya menggunakan istilah umum dan khusus karena belum ada istilahnya. Ibu bapak ini berbeda dengan maksud dari kalimat aktif dan pasif ya, karena ini bukan soal kalimat aktif dan pasif. Aktif, Jainal ngegebuk kucing. Pasif, kucing digebuk Jainal. Tapi yang sedang kita bicarakan adalah pola struktur. Jangan terbiaskan ke posisi pasif aktif ya. Dalam bahasa Indonesia ada juga yang sebetulnya menggunakan SP. Ini bisa dibaca, saya nggak jelaskan. Kita lihat di sini anak itu sering melamun, subjek, predikat dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Pertanyaannya, dalam bahasa Indonesia, apa betul sama sekali tidak ada yang PS? Next. Dalam pemakaian sehari-hari pula pemakaian itu berikut. Ini masih PS. Ini ya. Sangat banyak tumbuhan bisa dijadikan obat-obatan. Predikat, subjek. Ada mahasiswa yang mendatangi saya. Predikat, subjek. Sekali lagi ini bukan aktif pasif, tapi posisi subjek predikat. Tetapi meskipun pasif, meskipun dia terstruktur dari PS, tetapi sesungguhnya kalimat itu aslinya adalah subjek predikat. Karena kalimat di atas bisa dibalikkan posisinya ke kalimat semula, yaitu subjek dan predikat. Tumbuhan yang bisa dijadikan obat-obatan sangat banyak, subjek, predikat. Mahasiswa yang mendatangi saya ada subjek, predikat. Jadi bahasa Indonesia strukturnya tetap subjek, predikat. Tapi bahasa Jawa apakah model begini juga? Pola cerita. Next. Ini kalau pola-pola kitab kuning, kalimatnya begini. Wis ana sapa abid ing dalem Bani Israil iku liwat ing atase tumpukan pasir. Teman-teman wis ngenani sapa Bani Israel ing musim paceklik. Mangke ngarep ya si abid ing dalem awake si abid ing setuhune iki lamun ana ieu pasir iku gandum. Bakal ngewargakan ing sakehe wetenge Bani Israel mangke ngewahyukaken sapa Allah. Tumeka maring Nabi Bani Israel iku lewat, intinya Bani Israel telah lewat atas tumpukan pasir. Ya, dalam bahasa Indonesianya. Jadi konsep alih bahasa itu tidak bisa kata per kata, melainkan harus konteks maknanya saja. Ini kalau versi kitab kuning. Kita lihat versi lain. Ini dari versi Sandimaya, naskah kuno. Waksar hajing ayunan anatah darusti raswasi.
Cidra ing pawacana pangisih manawi ati andaing sampurang se. Den gonggong den warlan guyu masih mawi sasmita. Nanging den preh ngabecewan wus nyatean boga singging paraja. Ibu bapak bisa bayangkan ini udah berbeda sama sekali ya dengan bahasa kita hari ini. Pola cerita dalam bahasa Jawa Banten versi tuturan mutakhir. Mutakhirku artinya sing seniki ya, yang hari ini digunakan. Kalau dalam bebasan rasmat melaku piyambekan ing berima, ning berima. Harusnya bukan ning tapi ing. Rasmat melaku piyambekan maklum damel wasipeng. Ngantuk. Rasmat melaku piyambekan ing berima. Ulan marong si pengsampun diri dampun. Sampun dalu. Kedah kepetuk cepene ning jero ati. Kalau pergaulan dedaluan rasmat melaku dewekan ning berima. Dalu-dalu ulan marong kudu kependak jerehe ning jero ati. Banyak orang berpikir kalau kita menggunakan bahasa Jawa pasti cuma bisa buat lelucon, buat bercandaan dan buat hal-hal remeh-temeh. Jadi Ibu Bapak, nanti jika kita menggunakan istilah bahasa Jawa dalam pendidikan kita untuk PAUD dan sebagainya, terserah medianya gambar atau medianya video atau audiovisual, jangan ragu menyusun kalimat untuk anak-anak. Karena bahasa kita ketika disusun dengan baik indah. Persoalannya kan sing sedinten-dinten diengge bukan bahasa yang formal. Aku di merane kok. Itu saja kan tuturan. Bukan bahasa yang betul-betul dijaga grammarnya, dijaga strukturnya. Jadi bahasa kita ketika dalam tulisan itu punya kecenderungan lebih mudah menggunakan bebasan, tulisan. Tulisan lebih mudah menggunakan bebasan. Next. Wenten sing bangkit bantuan kula ngwace. Katuran. Ini 3 bahasa ya. 3 bahasa. Sios bahasa Indonesia, kekale bahasa bebasan, ketelune bahasa pergaulan. Katuran Baji. Katuran. Aina meraih tas kecil berwarna merah muda di sudut kanan meja belajarnya. Memasukkan beberapa buku dan boneka tangan pemberian ibu. Sejenak ia menatap cermin. Ia tersenyum. Senyum Anda. Setelah dapat memastikan rambutnya dikepang dengan sempurna, Aina mendetas alif warna jambon di pojok tengah meja belajar. Melebetakan sial sekali buku dan pengok. Pengok. Ya, Boneka. Oh, boneka. Pengok boneka kan? Iya. Aduh. Sogeku ya pemedahan. Pengok tangan saking ibu. Kenapa ibu nggak embok? Ayo. Ayo mbok yang benar. Nggak embok. Semasa Aina nyawang kacil. Lesi. Nyawang artinya memandang. Baru ngarang ketemu Pak. Oke. Mantap. Aina mesen seperangkat kita neli Pak, Aina mesem seberantos mas tekakeun kepangan rambut teh sampun kepangan. Oh, kepangan. Kepangan anu ge Pak, kepangan. Kekepang. Nggih. Labang. Bahasa Indonesia. Kepangan bahasa Indonesia Melayu itu. Ya. Aina
Nganjengaken pirang-pirang buku kelawan pengok tangan sing pengok tangan sing di kok di Mei bukan di Mei. Duanya boleh. Kalau di Mei bukan Mei dong. Kalau di sini kan halus maksudnya. Ini yang bukan. Dineken, dinen, bodinco bodinen. Dinen. Lah ya kan sudah dikasih itu dinen jo berkawan. Siap. Semangat tinggal dulu kan ya. Aina ngejoko tas cele warna jambon di pojok tengah meja belajar. Nanggenaken pirang-pirang buku kelawan pengok tangan sing bilik Mei ibu. Mbok Aina ngacet. Dhewekan mesum seuwise Mas tekaken kepangan. Kelabang. Butes sampun bagus wis bagus. Kalau jangan lupa